Assalamualaikum Pak Suhedi. Saya Mutia Salwa Zakia dari kelas 9A. Saya Ali Nurul Ramadhani dari kelas 7A. Dan saya Syafiqus Sairah dari kelas 7B. Kami dari MTSNU Nurul Salam Besita Gupal Kudus siap berkompetisi dalam ajang Vlog Explaining Holy Quran. Nurul Salam bisa, Nurul Salam jaya, jayalah Nurul Salam. Merah putih indah berkibar melambangkan perjuangan bangsa. Bapak Suhadi, apa kabar? Semoga sehat senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi ala ni'amihi wa alaihi salatu wa salaman ala khairi rusulihi wa anbiyaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahba'ihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, terdiri dari beragam suku, ras, budaya maupun agama. Kebebasan manusia dalam memilih agama dan keimanan merupakan prinsip yang paling fundamental dalam ajaran akidah Islam. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka sikap moderat, saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi sangat penting. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema dengan judul Moderasi Beragama dalam Mewujudkan Persatuan Bangsa. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 tersebut adalah, janganlah kalian memaksa seseorang agar masuk agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu telah jelas, terang, dan gamblang, baik dalil maupun bukti-buktinya. Untuk itu tidak perlu memaksa seseorang agar memeluknya. Bahkan Allah lah yang memberinya hidayah agar masuk Islam, Melapangkan dadanya dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan sukarela dan penuh kesadaran. Hal ini sependapat dengan asbabun nuzul ayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Ayyuhal haflul karim, Indonesia terkenal sebagai negara dengan sejuta keberagaman. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif yang marak terjadi saat ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Buya Hamka mengartikan moderasi beragama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai peringatan bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama, namun mengajak untuk berpikir tentang kebenaran risalah Islam. Relevansi penafsiran Buya Hamka ini jika dilihat dari agama yang beraneka ragam haruslah dijaga sesuai dengan perjuangan founding father dalam merumuskan Pancasila yang dapat merangkul seluruh keberagaman, tidak hanya dengan mengedepankan egoisme. Ya lalapan, ya lalapan, ya lalapan, Bubul batang minal iman, Walatakun minal firman, indadu alal watan. ya lalapan, ya lalapan, ya lalapan, Bubul batang minal iman, Walatakun minal firman, indadu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Namun kehidupan beragama di Indonesia akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua dikarenakan konflik sosial berlatar belakang agama yang terus muncul di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari kasus penistaan agama, ujaran kebencian di dunia maya, perusakan rumah ibadah, saling mendiskreditkan antara satu umat dengan umat yang lain, termasuk juga terorisme serta bom bunuh diri. Di suatu waktu misalnya, kita disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik hanya karena beda pemahaman. Ada lagi sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi negara. Bahkan yang paling mengkhawatirkan yaitu seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama. Na'udzubillah. Tak kalah panasnya situasi saat ini, peristiwa yang menjadi sorotan dunia saat ini yaitu peristiwa pertumpahan darah yang terjadi di Palestina. Moderasi dan perdamaian dunia terkait kasus Palestina juga mendapatkan perhatian dalam kacamata Indonesia. Beragam resolusi dan perjanjian telah dibentuk untuk mengatasi konflik Palestina-Israel. Sebut saja Resolusi 1948, Resolusi 1967, Perjanjian Oslo, Perjanjian Camp David, dan terakhir Perjanjian sepihak antara Israel dengan Amerika.
Tidak hanya tanah, tetapi ribuan darah masih saja tumpah sejak ditetapkannya segala resolusi dan perjanjian tersebut. Ayyuhal hafnul karim. Lalu, bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Jawabannya yaitu dengan moderasi beragama. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dengan Israel melalui sudut pandang keindonesiaan, yaitu dengan menggunakan teori moderasi. Baru-baru ini, Kementerian Agama Republik Indonesia menggaungkan pesan moderasi beragama sebagai solusi dalam menyikapi fenomena beragama yang terjadi di Indonesia. Nilai moderasi beragama senada dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga sangat tepat apabila diterapkan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Di Indonesia, semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing dengan berpijak pada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Agama berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengajarkan nilai-nilai kerukunan dan menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah dan suka bergotong royong. Oleh karena itu, sebagai manusia yang seharusnya saling menghormati, saling menghargai tanpa tertutup oleh dinding baju etnis, agama, gender, dan lain-lain, dan dengan alam demokrasi, kebebasan berbicara, dan keterbukaan informasi, maka kita harus terlebih dahulu check and recheck, mengkritisi sumber dan kontennya, saring sebelum sharing, supaya tidak ada kesalahpahaman dan persatuan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Demikian dari kami. Di sungai banyak pasir dan bebatuan, bisa diambil saat hujan reda. Marilah kita junjung rasa persatuan agar negara Indonesia